Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi di sini izin membuat diri. Nama saya Nur Fajar Rizky Trianta. Kami izin mendiskusikan atau menampilkan hasil kerja kami yaitu morfologi dan dinamika sungai yang berkelok-kelok. Jadi langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama ada sungai yang mengalir berkelok-kelok membentuk huruf S panjang di permukaan lahan atau sungai yang alirannya tidak lurus tetapi berkelok-kelok disebut sungai meander. Nah, hal ini dapat terjadi akibat proses erosi pada satu sisi tebing dan pengendapan sedimen di sisi lain. Pola ini merupakan salah satu karakter umum sungai di dataran rendah. Dua pola sungai, dua pola utama sungai adalah berkelok atau meandering dan berjalin atau dikepang. Sungai berkelok memiliki lengkungan dengan elemen penting seperti poin bar atau endapan di sisi dalam tikungan, scroll atau jejak perpindahan saluran, dan neck yang dapat terpotong sehingga membentuk oxbow leg. Sementara itu, sungai berjalin atau dikepang memiliki banyak saluran yang saling teranyam. Pada tikungan sungai, aliran yang paling cepat dan dalam berada di sisi luar, sehingga bagian itu terus mengalami erosi dan membentuk katbang. Selain itu, arus spiral di dalam tikungan membawa sedimen ke sisi dalam sehingga terbentuk poin bar. Kombinasi erosi di luar dan pengendapan di dalam membuat tikungan semakin melebar dan lehernya makin sempit. Jika terjadi banjir besar, sungai dapat memotong leher tikungan yang sudah menyempit, sehingga alurnya menjadi lebih lurus dan alur lama berubah menjadi oxbow leg. Yang selanjutnya ada profil aliran pada meander bersifat asimetris. Aliran di sungai bermeander tidak seimbang antara sisi dalam dan luar kelokan. Kenapa begitu? Karena pada intinya konsepnya tersendiri adalah bagian terdalam alur berada di sisi luar kelokan. Dan yang kedua, kecepatan aliran lebih tinggi di luar, lebih lambat di dalam. Dan yang ketiga, garis isofile atau garis dengan kecepatan sama menunjukkan pola miring tak simetris. Akibatnya, sisi luar mengalami erosi yang kuat dan terbentuklah cut bank. Sisi dalam terjadi endapan sedimen yang membentuk poin bar. Hal ini menjelaskan mengapa bentuk meander selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ujung lingkaran meander yang terbengkalai akan tertutup sedimen halus dan membentuk danau tapal kuda. Danau ini kemudian perlahan terisi oleh endapan selama aliran banjir. Namun garis luarnya tetap terlihat dari udara karena perbedaan warna dan vegetasi di permukaan dataran banjir. Dataran banjir yang berkelok menunjukkan pola jejak berbagai generasi meander yang terpotong maupun danau tapal kuda yang sebagian atau seluruhnya sudah terisi sehingga merekam sejarah perubahan alur sungai. Pendekatan alami Pendekatan alami untuk memahami dinamika meandering adalah memandangnya sebagai masalah stabilitas. Dalam pendekatan ini digunakan persamaan fisika aliran dan transfer sedimen. Kemudian melinearisasinya untuk melihat perturbasi amplitudo. Jika perturbasi diredam, maka saluran stabil. Dan jika perturbasi diperkuat, alirannya menjadi tidak stabil. Panjang gelombang gangguan yang tumbuh paling cepat menentukan skala meander yang terbentuk. Meskipun pendekatan ini kurang efektif untuk menentukan evolusi pola meander setelah gangguan, metode lain telah berhasil digunakan untuk memodelkan perilaku meander yang berkembang lebih lanjut. Secara umum, faktor paling penting dalam pembentukan kelokan sungai adalah stabilitas tepi sungai. Dataran banjir dengan sedimen halus dan kohesif yang tinggi mendukung terbentuknya kelokan
dan tutupan vegetasi yang rapat. Jika sedimennya non-kohesif, mudah tererosi, dan minim vegetasi cenderung menghasilkan sungai yang memiliki banyak cabang, bukan berkelok-kelok. Sebelum periode silur, ketika belum ada tumbuhan darat, tidak temukan bukti sungai bermeander. Yang berikutnya adalah dinamika meander dan saluran braided dapat dipahami dengan melihat bagaimana pola aliran sungai berkembang dari kondisi awal yang lurus, seragam, dan mengalir pada dataran banjir yang homogen. Percobaan sederhana dilakukan di laboratorium dapat menunjukkan proses ini dengan menyiapkan sedimen, meratakannya, dan membentuk saluran lurus sebagai aliran awal. Saat aliran membawa sedimen dialirkan secara stabil, saluran memang tetap lurus untuk beberapa waktu. Namun, ketidakteraturan kecil pada tepi sungai akan menimbulkan pola erosi dan pengendapan yang bergantian, sehingga secara bertahap membentuk kelokan atau meander dan meningkatkan sinuositas saluran. Jika tebing sungai tersusun dari sedimen longgar, meander akan berkembang semakin tajam hingga membentuk pola braided. Sebaliknya, pada material kohesif, pola braided tidak muncul. Yang berkembang adalah meander yang stabil dan pada akhirnya dapat mengalami pemotongan atau meander cut-off, menghasilkan pola yang secara statistik tetap. Jadi pada intinya, perkembangan pola aliran sungai dari lurus menjadi meander atau braided ditentukan oleh aliran, sedimen, dan kekuatan tebing yang ketidakberaturan kecil memicu kelokan pada sedimen longgar, bisa berkembang menjadi braided. Sedangkan pada tebing kohesif, meander tetap stabil dan dapat mengalirkan pemotongan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.